bersyukur Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami malam hari ini berkumpul untuk mendengarkan setiap arahan yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Roh-Mu menghinggapi kami, Roh Kudus diam di dalam kami, dan Engkau memberikan kepada kami hikmat, pewahyuan, mengajari kami untuk kami hidup di hari-hari terakhir ini. Tuhan, ajari setiap kami, lembutkan hati kami, biar kami memiliki sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati, tidak ada kesombongan, tidak ada arogan, dan Tuhan, biar Roh Kudus ambil alih di dalam nama Yesus. Dan kami mengikat setiap iblis kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang hendak mengganggu Zoom malam hari ini. Kami berkata tidak mati lampu, internet semua tersambung dengan aman sampai dengan Zoom selesai. Roh Kudus ambil alih dan para malaikat Tuhan di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Salam kenal baru untuk yang baru bergabung malam hari ini. Izinkan saya memberikan beberapa pesan Tuhan yang saya dapat dari tanggal 3 Agustus yang lalu sampai dengan tanggal 5 kemarin. Dan sepertinya saya akan bersalah di hadapan Tuhan jika saya tidak menyampaikannya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Ini berlaku buat semua termasuk saya ya, buat semua termasuk saya. Yang pertama, langsung ya. Yang pertama, Tuhan itu serius untuk kita ini memberesi sikap hati kita dengan mamon. Ya. Tuhan serius memperingatkan kepada kita untuk memberesi sikap hati kita yang masih terikat dengan mamon. Sebab Tuhan berkata, aku datang segera dan aku tuh datang seperti pencuri. Perkataan ini jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya begini, Tuhan itu bisa berkata, Tuhan itu bisa datang kapan saja. Artinya, kita ini bisa meninggal kapan saja. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Kalau Tuhan itu berkata, aku datang segera. Berarti ini juga bicara tentang Tuhan itu mendatangi seseorang dan orang itu segera meninggal. Aku datang seperti pencuri, makanya kita tidak tahu umur seseorang, kita tidak tahu kapan kita ini akan berakhir waktunya ya. Tapi saudara harus mengerti bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga dan menjaga hidup kita. Semua ikatan-ikatan yang menjadikan kita ini terpisah dengan Tuhan harus segera diberesi. Nah, yang membuat saya gemetar itu adalah tiba-tiba itu Tuhan memperlihatkan kepada saya, kepada kita waktu itu ya, waktu lagi berdoa, saya itu tahu orang itu. Saya itu tahu orang itu dan Tuhan perlihatkan bahwa dia berada di neraka. Oleh karena mamon. Orang itu masih hidup, masih. Orang itu masih hidup. Tetapi karena pikirannya terikat kepada uang, harta, warisan, kemudian kekayaan, bisnis. Wah, kejar sana, kejar sini, nabrak sana, nabrak sini. Dia sudah tidak bisa lagi dia tidak bisa lagi berhitung. Dia sudah tidak bisa lagi yang namanya berpikir, ya. Pokoknya harus nafsu. Ya. Nafsu itu tidak hanya nafsu birahi, tetapi nafsu dengan keuangan. Dan saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, hati-hati dengan nafsu makan yang terlalu berlebihan, ya. Karena kita juga diperlihatkan orang yang di neraka itu di dunia ini gemuk badannya, tetapi dia ada di neraka oleh karena nafsu, tidak bisa mengendalikan nafsu makan. Karena
Yang Tuhan itu berkata yang berupa hawa nafsu itu disebut dengan kedagingan. Sementara Allah yang kita sembah adalah roh. Kalau kita daging, maka nafsu itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Nanti saya sampaikan ayat-ayatnya ya. Nah, ini pesan-pesan Tuhan yang harus saya sampaikan ini tentang yang baru saja saya terima ya. Nah, orang yang saya lihat di neraka itu tidak bertobat dalam keadaan dan tidak bertobat. Walaupun dia sudah jatuh ya, terus paksa. Ini kayak orang judi online gitu loh. Kayak orang yang judi online. Itu kan walaupun dia sudah kalah, dia akan terus nyari, dia akan terus cari pinjaman, dia akan terus cari ya namanya apa namanya hutang online. Ya, dia akan terus mengejar itu. Itu yang disebut dengan dia sudah tidak bisa lagi bertobat ya. Orang itu di dalam keadaan telanjang sedang mencangkul sebuah tanah keras berbatu-batu ya, dan itu disiksanya seperti itu di neraka. Jadi itu bicara tentang Matius 13, ayat 19 sampai dengan 23 tentang jenis-jenis tanah hati ya. Ada tanah hati pinggir jalan, ada tanah hati batu-batu, semak duri, dan tanah yang subur. Nah, orang ini kan sudah ditegur berkali-kali, sudah dinasehati, sudah dikonselingi, sudah didoakan, tapi tetap saja dia seperti itu. Berarti kan tanah hatinya keras. Waktu tanah hatinya keras, nah, makanya di neraka itu dia lagi nyangkul tanah yang keras. Nah, orang ini serakah ya, hati-hati dengan keserakahan. Serakah hatinya mamon. Nah, orang itu sekarang ini di sini di bumi ini sedang di dalam keadaan yang sangat terpuruk, gelap. Tuhan itu berjanji kepada orang yang mau taat. Tuhan berjanji kepada orang yang mau taat, Tuhan akan melakukan pembelaan terhadap musuh-musuhnya bagi orang yang taat. Ya. Tapi karena orang ini tidak taat, musuh-musuhnya makin banyak. Ini teguran untuk yang masih mamon, ya, yang masih terus khawatir tentang hal-hal duniawi, hal-hal tentang kehidupan sehari-hari, uang terus yang menjadi urusannya. Nah, dia rajin ibadah. Dia suka pergi ke gereja. Dia suka memuji puji Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak suka baunya. Jadi, saudara, ketika engkau menyampaikan pujian penyembahan, ya, ketika engkau lagi worship itu kan sebetulnya engkau sedang mempersembahkan sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, toh. Tapi karena ikatan dengan mamon ini, ketika dia worship, baunya Tuhan tidak suka. Tuhan berkata, aku tidak suka hati yang serakah, aku suka hati yang tulus. Ya. Nah, ini mari kita pelajari perkataan-perkataan Tuhan ini. Dan Tuhan itu berkata gini, aku suka engkau mengajar firman kepada domba-dombaku. Domba-dombaku yang memperhatikan firmanku siang dan malam, aku akan memelihara mereka. Ini janji Tuhan. Ya. Tuhan melihat kita ini di KKS ini kan sering belajar firman ya. Tuhan itu berkata, aku suka dengan apa yang kamu kerjakan. Mereka yang diajari firman dan memikirkan firman siang dan malam,
aku akan memberkati hidup mereka dan aku akan menyertai mereka. Tapi ada domba-domba yang bimbang. Apakah firman itu benar-benar nyata? Gitu. Jadi kalau saya lagi ngajar memang betul ada orang-orang yang bimbang. Apakah firman itu benar-benar nyata? Mereka berpikir realita itu yang ada di dunia. Mereka tidak mengerti bahwa aku ini roh. Mereka tidak mengerti bahwa aku ini roh. Roh tidak bisa dibandingkan dengan duniawi. Aku ini roh. Mereka pikir roh itu tidak nyata. Pikiran orang yang bimbang itu masih dangkal. Ya, masih dangkal, masih belum paham tentang firman. Nah, mari kita buka di Yohanes 6 ayat 63. Saya tahu ini ada beberapa yang masih belum belum paham. Saya akan terus bikin paham sampai Bapak Ibu bisa mengalami surga di bumi. Engkau masih hidup di bumi, tapi engkau sudah mengalami surga. Engkau sudah menikmati surga. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi, di dalam diri kita ini ada dua kehidupan sekaligus. Yang pertama adalah kehidupan di alam fisik, yang kedua adalah kehidupan di alam roh. Ya. Saya ada di sini. Saya sedang ngajar Zoom tentang firman Tuhan, tapi sekaligus saya ini posisinya ada di roh, manusia roh. Manusia roh saya di mana? Karena taat kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku, dan kami akan diam bersama-sama dengan kamu. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan ayat ini. Waktu kita taat, kita ini sudah ada di dalam dunianya Tuhan. Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Dan posisi kita sebagai tubuh Kristus, Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, berarti saudara juga duduk di sebelah kanan Bapa. Posisimu di saat ini ada dua, di fisik dan di roh. Saudara paham ya? Di sini paham ya? Yang belum paham boleh skip dan boleh angkat tangan. Belum paham, Bu? Silakan. Saya terbuka dan saya rindu sekali semua bisa memahami firman dan mengalami firman ya. Sekali lagi ya, jika kita hidup di dalam perkataan-perkataan Tuhan, taat, maka di roh sudah duduk di sebelah kanan Bapa, dan kita ini bait Allah dan diberi kuasa dan otoritas. Betul ya? Tapi jika kita ini tidak taat, berarti posisi kita apa? Di fisik. Di fisik nih. Wah, bajuku bermerek ya. Aku kaya, ya kan? Terus semua tasku bermerek. Tapi di roh Tuhan bilang kamu miskin, buta, dan telanjang. Karena apa? Dia tidak taat kepada Tuhan, tetapi mencintai dunia. Yakobus 4 ayat 4. Barang siapa mencintai dunia, dia akan menjadi musuh Allah. Berarti kan nggak nyatu dengan Tuhan. Berarti di alam roh dia lagi nyatu dengan iblis. Ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara yang masih terikat dengan hal duniawi,
walaupun engkau hamba Tuhan yang menyampaikan firman di mimbar, engkau bukan milik Tuhan. Oke? Walaupun dia seorang WL, walaupun dia seorang yang menyampaikan firman, siapalah dia pokoknya, seolah-olah dia pelayan Tuhan. Kalau hidupnya tidak taat kepada firman, tidak taat pada firman, di roh, dia sedang menyatu dengan iblis. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu memahami tentang dimensi alam roh ini, supaya engkau nggak bingung pada waktu engkau meninggal nanti. Kalau hari ini kehidupan sehari-hari kita sangat duniawi, Allah yang kau sembah itu roh, ya. Iblis juga roh, tapi posisinya beda. Allah di atas, iblis di bawah. Kalau hidup kita sehari-hari terus hidup di dalam perzinahan, hawa nafsu, kemudian perselisihan, nipu sana nipu sini, dusta. Berarti majikannya itu kan bukan Tuhan tapi iblis. Walaupun dia hamba Tuhan atau sedang pelayanan di gereja. Hari ini kita ini belajar untuk menjadi cerdas. Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan kemunafikan, ya. Nah, ini sekali lagi tadi ya, di fisik mungkin bajunya mahal bermerek, di roh telanjang, ya. Ada ayatnya nanti saya kasihkan. Mungkin di fisik matanya wow pakai soft lens bagus, pakai kacamata mahal bermerek. Tapi di roh matanya tidak ada bola matanya, di roh. Jadi di neraka itu ada dikasih lihat ya. Orang itu bola matanya itu nggak ada karena dipatok sama burung gagak. Burung. Dan itu burung tuh makannya tuh serakah banget tuh takuk 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 gitu. Saudara coba lihat di Amsal 30 ayat 17. Beberapa kali Tuhan itu berkata gini, ini orang tidak ada bola matanya. Masih hidup loh. Hah, Tuhan, kenapa tidak ada bola matanya? Tapi dia kalau lagi pelayanan, coba lihat Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Di neraka, orang-orang yang tidak punya bola matanya dipatok. Nih, nggak pernah menghormati orang tuanya, mengolok-olok orang tua. Semua itu ada di dalam firman. Firman itu ya dan amin. Jadi hari ini Tuhan itu kasih penglihatan orang-orang yang di neraka, dan firman itu menjelaskan kenapa mereka matanya dipatok burung. Ya karena mereka tidak menghormati orang tua, konflik dengan keluarga, konflik dengan saudara, ya. Sementara firman Tuhan berkata kasihilah, ampunilah, ya. Engkau harus mengasihi mereka, harus ada penguasaan diri, tapi emosi, ya kan? Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Nah, orang yang penglihatan yang tadi yang di neraka yang mamon, ya, yang mamon, yang sedang mencangkul tanah yang sangat keras itu tadi, posisinya telanjang. Di neraka itu semuanya posisinya telanjang.
dan kulitnya mereka berwarna abu-abu. Abu-abu saudara masih ingat suam. Abu-abu itu suam, tidak panas, tidak dingin. Jadi kompromi terus dengan dosa ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 18. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya ini ya, suam. Makanya di neraka itu mereka kulitnya abu-abu. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kukunya besar, artinya tadinya ada menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia percaya sama Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus, tadinya dia taat, tapi entah kenapa, oleh karena dia tidak menjaga imannya, ya, kemudian dia mulai suam, mulai kompromi, dimuntahkan. Tadinya di dalam dikeluarkan, dibuang, ya, dimuntahkan tuh dibuang. Terus, karena engkau berkata, aku kaya, semua ini kekayaanku sampai 7 keturunan, amanlah anak cucuku. Nah, dia sombong begitu ya. Tuhan juga sedang berpesan kepada orang-orang yang sombong. Sombong, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apapun. Dan karena engkau tahu bahwa sebetulnya engkau itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Perhatikan baik-baik. Kita kupas pelan-pelan ya. Kapan seseorang itu telanjang? Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Jadi di roh, jadi gini, saya memakai baju biru sekarang ini. Tapi kalau saya posisi sedang berjatuh di dalam dosa, maka sebetulnya di roh saya telanjang. Paham ya? Paham ya? Oke. Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di mana engkau? Ini kejadian Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dosa membuat manusia telanjang di roh. Di roh. Tapi jika engkau tidak berdosa, karena engkau percaya sama Yesus, di roh, engkau memakai jubah putih. Di roh. Ya, di jasmani saya memakai baju warna biru. Di roh saya memakai jubah putih. Walaupun saudara tidak melihat, tapi saudara harus percaya. Karena Alkitab itu ya dan amin. Wahyu 3 ayat 4 sampai Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi. Jadi dosa membuat orang telanjang. 11 firman-Nya. Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan ini? Jadi dosa membuat orang menjadi telanjang. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Saya harap dengan memahami ini semuanya, Bapak Ibu akan memperhatikan kehidupan baik-baik. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan akunya huruf besar, dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. 5. Barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi orang yang bersih hidupnya, yang berjalan terus taat di dalam Tuhan, di roh dia berpakaian putih. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8.
Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, jadi sudah paham ya? Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, tadi dibilang di Wahyu 3 ayat 17, kamu itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita ingat di Yohanes 10 ayat 10, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Oleh karena dia di pihak iblis, maka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya, paham ya? Melarat, karena memang majikannya bukan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Saya terus ulang-ulang supaya ini mencetak pola pikir Bapak Ibu semuanya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini iblis ya. Yesus datang memberi mereka hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Nah, kenapa orang ini melarat? Malang. Malang itu saudara bisa baca di Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Karena engkau tidak mendengarkan firman-Ku dan tidak melakukan dengan setia segala ketetapan, maka segala kutuk ini akan menimpa kamu. Saudara kalau baca di Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46, itu tentang kemalangan. Malang. Ya, baca sendiri karena kita waktunya nanti nggak cukup. Baca sendiri Ulangan 28 15 sampai dengan 46. Miskin. Ya karena majikannya iblis jadi dia miskin. Buta. Itu tadi. Ya kan? Buta. Ya, kenapa dia tidak punya bola mata? Gitu. Banyak hal ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan pesan Tuhan untuk para dokter. Ini saya dapatkan di tanggal 3 Agustus 2026 jam berapa ya kemarin? Jam 8:30 malam. Sebelum Tuhan berpesan untuk dokter, untuk para dokter, Tuhan kasih penglihatan tentang Getsemani. Tentang perjalanan Tuhan di Getsemani ya. Peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Nah, saya akan langsung ceritakan tentang kebangkitannya. Aku terbangun dengan tubuh baru. Tanganku tetap berlubang. Tubuhku baru, tanganku tetap berlubang. Tubuhku baru, ini Yesus yang ngomong. Tubuhku baru, tanganku tetap berlubang. Agar orang tahu aku mencurahkan darahku untuk mereka. Jadi, kalau ada cerita di sebelah sana bahwa Yesus enggak disalib, itu omong kosong. Yesus itu disalib. Dan kalau hari ini mereka berjumpa dengan Yesus, tangannya itu lubang di nadinya ini. Sininya itu lubang. Orang berpikir tentang denyut nadi. Denyut nadi kan di sini. Ini lubang. Secara kedokteran, coba dokter-dokter berpikir ya. Namun tanganku berlubang, tanganku berlubang, namun aku tetap hidup. Pada waktu itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya toh setelah kebangkitannya, posisi tangannya lubang. Hidup ya, hidup. Makan ikan, makan ikan. Bisa dipegang, bisa dipegang. Tapi hidup. Mengapa mereka meragukan? Tanganku berlubang, aku tetap hidup. Manusia ilahi. Tidak bisa dipikir dengan logika manusia. Manusia suka membaca buku. Buku ditulis oleh manusia. Manusia tidak tekun membaca firman-Ku. Firman-Ku mereka ragu. Aku suka
dengan orang yang tulus hati. Mereka harus belajar akan firman. Buku dibuat oleh manusia. Firman-Ku, ya dan amin. Aku menantikan mereka, para dokter ini. Saudara, ada pesan khusus untuk para dokter. Aku menantikan mereka, para dokter ini. Mereka banyak membaca buku. Namun firman-Ku, apakah mereka membacanya? Firman-Ku ya dan amin. Aku akan memberi dokter-dokter ini karunia bila mereka mengerti dan mencari. Aku menyukai orang yang tulus hati. Mereka berpikir teori A, B, C. Aku akan memberikan kemampuan ilahi tidak sesuai teori. Ya, para dokter, kalau engkau melihat pasien-pasienmu yang mengalami mujizat supranatural, itu kan tidak sesuai dengan teori. Dan hal ini akan Tuhan kerjakan lebih banyak lagi jika banyak para dokter yang percaya kepada firman-Nya. Dokter-dokter itu bisa memberikan kesembuhan ilahi. Tanganku yang bekerja menyembuhkan. Tumor, kanker, paru, aku akan bersihkan. Akan kuberikan nafasku. Bila dokter ini paham, aku akan hinggap di antara mereka. Aku sendiri yang akan memberi kesembuhan. Mereka harus mengetahui bahwa kesembuhan itu daripadaku. Mereka yang tinggi hati, mereka percaya pada banyak buku. Mereka itu para dokter. Para dokter, pagi, siang, malam mereka bekerja. Mereka lupa bahwa aku menantikan mereka. Waktu mereka harus diberikan untukku. Mereka terus lupa, sering lelah karena kerja dari pagi, siang, malam. Aku menantikan mereka. Ini kerinduan Tuhan ya untuk para dokter. Aku menantikan mereka. Jangan berkata, nanti aja hari Minggu. Aku mengundang mereka. Aku mengundang mereka. 2 kali Tuhan berbicara seperti itu. Ada sebuah rencana Tuhan untuk dokter-dokter. Ini pesan untuk para dokter. Bagi para dokter yang sudah diundang dan tidak mendengar, nanti saudara sampaikan kepada mereka bahwa ada kerinduan Tuhan untuk para dokter menanti-nantikan Tuhan. Mereka sudah tidak punya waktu lagi oleh karena kesibukan, karena pasien pagi, siang, malam, ya. Tapi tidak punya waktu untuk berdialog dengan Tuhan, untuk membaca firman. Tapi jika ada dokter yang percaya, Tuhan akan memberkati dokter tersebut. Tuhan akan menjadikan dia dokter yang ilahi. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kenapa kok ada panggilan khusus untuk para dokter. Maybe mungkin di depan akan ada penyakit yang aneh-aneh yang belum pernah ada sebelumnya.
Nah, Tuhan punya anak-anaknya yang dipenuhi dengan roh Tuhan, yang percaya kepada firman Tuhan, yang mengizinkan roh Tuhan hinggap di dalam dirinya. Sehingga nanti akan ada sebuah perbedaan. Oh, kalau dengan dokter itu, dia anak Tuhan, langsung sembuh. Ya kan? Bisa menjadi seperti itu. Saya juga tidak mengerti kenapa kok ada pesan khusus untuk para dokter. Sudah saya sampaikan untuk para dokter, ya. Nah, ini pesan yang selanjutnya adalah tentang kesombongan. Ya, tentang kesombongan. Orang yang tinggi hati, aku tidak suka. Dia suka meremehkan. Aku tidak suka orang yang tinggi hati. Aku mau jelaskan. Aku menciptakan langit dan bumi serta segala ciptaanku. Aku berkuasa atas segalanya. Tapi ada manusia yang menguasai semuanya. Banyak orang berpikir, aku bisa ini, aku bisa itu. Wah, itu gampang. Padahal nafas kehidupan, aku yang memberikannya. Orang yang tinggi hati, aku tidak suka. Kehormatan, kemuliaan, kejayaan, kuasa, hanya bagi Bapakku. Ketika aku turun ke bumi, bahkan aku merasa tidak layak untuk mendapat kemuliaan itu. Kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya untuk Bapakku. Mengapa orang berpikir tinggi hati? Sedangkan nafas aku yang memberikannya. Dan semuanya itu milik Bapakku. Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan kepada kita semuanya untuk bertobat dari semua kesombongan. Dan dia berkata, aku segera datang. Aku datang bukan untuk menghakimi, namun firman-Ku lah yang menghakimi. Bapak Ibu, di KKS sudah terlalu sering kita belajar firman. Dan setiap firman itu ya dan amin. Dan dimulai di bulan Agustus ini, saya melihat sebuah perbedaan, sebuah perubahan, di mana Tuhan langsung mengajar. Dan saya harap apabila Bapak Ibu membaca firman Tuhan, pelajari baik-baik dan lakukan. Jangan menjadi orang yang skeptis, jangan menjadi orang yang susah. Bukan masalah susah, itu masalah pilihan. Saudara mau taat atau enggak? Itu bukan masalah susah atau gampang. Itu masalah pilihan. Saudara mau taat sama Tuhan, atau saudara masih menyukai hal-hal duniawi. Itu pilihan. Dan orang tidak tiba-tiba dibawa ke neraka. Ada lifestyle dari neraka yang dia adopsi sehari-harinya. Dugem, narkoba, selingkuh, maki-maki orang, main dukun, ya kan? Terus kemudian apa lagi? Sombong, mamon, kayak gitu terus toh. Tapi dia berharap masuk surga. Mimpi kali. Karena dia sudah dalam hidupnya sehari-hari sudah mengadopsi kehidupan di neraka. Berarti dia sedang mempersiapkan OTW ke neraka. Bagi orang-orang yang mengadopsi pola-pola kerajaan surga, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan, ya kesehariannya enjoy aja, sukacita, damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kasih, ada kemurahan hati. Kelihatan gitu loh lifestyle-nya tuh. Nggak usah munafik gitu. Nggak usah dibuat-buat, dia itu sudah natural seperti itu. Berarti memang dia memang hidupnya mengadopsi semua yang dari surga. Saya mau bicara kepada Bapak Ibu semua, stop untuk munafik. Stop untuk menutupi semua dosa pelanggaran.
Pilihan ada di kita semuanya. Tidak ada orang yang tiba-tiba dibawa ke neraka. Dan surga itu bukan tiba-tiba surga. Ada sebuah persiapan. Yesus memang sudah menebus segala dosa dan pelanggaran di atas kayu salib. Tapi kalau engkau terus sengaja berbuat dosa, ya bagaimana ya? Oke. Untuk dokter, di ruang operasi seringkali mereka melupakan aku. Padahal aku hadir di sana. Mereka melupakan aku. Mereka bekerja sendiri. Undanglah aku untuk bekerja di dalam, berarti kerendahan hati. Ya. Kemudian ada firman Tuhan lagi nih yang di bentar. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 10. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Terus ayat 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya harap ini bisa membuat lebih jelas ya, hidup kita jangan abu-abu, jangan kompromi, putuskan untuk taat. Saya buka ruang tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas ya? Jadi hidup kita ini sudah di garis. Kamu ke kanan atau ke kiri, kamu kambing atau domba, kamu gandum atau lalang, kamu ini anak Allah atau anak iblis, kan gitu. Nah hari ini kalau kita ini merasa, wow, aku berdosa, bertobatlah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Begitu engkau bertobat, semua catatan tentang dosamu itu hilang. Jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas? Cukup jelas ya. Mari belajar untuk yuk kulik lagi. Kita ngulik lah firman Tuhan tentang hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Buka di Kolose 3 ayat 5. Ayatnya tuh jelas ya. Kita tuh jangan pura-pura nggak paham gitu.
Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya kan? Nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi hawa nafsu. Mari kita cek hawa nafsu itu tidak hanya nafsu seks, nafsu makan, nafsu belanja, nafsu. Pokoknya yang semuanya yang kayak orang tuh kayak ngegas gitu. Harusnya apa? Harus ada penguasaan diri, ya. Harus ada penguasaan diri, sabar, penguasaan diri. Peran Allah dalam ruang operasi, ya kita yang undang Allah. Jadi kita harus mengundang Tuhan. Harus mengundang Tuhan. Di ruang operasi, Bapak Ibu yang engkau percaya kepada Yesus Kristus. Ketika engkau mau mengoperasi, berdoalah, panggil nama Yesus. Enggak usah khawatir, enggak usah rasa malu. Dia itu raja di atas segala raja. Bahkan dokter-dokter yang enggak percaya sama Yesus itu nantinya akan tunduk kepada Yesus. Disitulah yang namanya peran dokter. Engkau ini ketika Tuhan berkata amanat agung, ya amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau saudara itu sibuk menjadi dokter, kapan engkau menjadi saksi? Kapan engkau melakukan amanat agung? Amanat agung itu tidak hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan atau pendeta atau romo, tapi itu berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebagai seorang dokter yang sangat sibuk, kapan saudara punya waktu untuk melakukan amanat agung? Jadikan lifestyle kerajaan surga itu menjadi lifestyle sehari-hari ketika di meja operasi, di ruang pasien, ketika berbicara dengan pasien, salurkan kasih. Tanganmu tuh ada urapan. Orang yang percaya kepada Yesus, ada tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Tumpang tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sebagai dokter, jangan ragu untuk menumpangkan tangan kepada pasien. Gimana kalau itu orang yang tidak percaya Yesus? Tidak masalah. Saya doakan ya Bu, Pak, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, cukup jelas ya. Inilah semua orang, makanya pesannya Tuhan itu hari-hari ini tidak boleh ada yang nganggur di antara kita. Semua orang, dimanapun saudara, engkau sebagai bisnismen, engkau sebagai dokter, engkau sebagai orang pekerja, engkau adalah yang menjadi duta kerajaan surga, ya, menjadi duta kerajaan surga. Bapak Ibu diutus untuk menjadi pastor domain, hamba Tuhan di lingkungan tersebut. Karena engkau bukan lagi hamba setan. Engkau sudah bertobat, engkau menjadi hamba Allah. Sebagai hamba Allah, engkau melayani Allah. Sebagai hamba Allah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sampai ke pelosok-pelosok, ya dimanapun engkau berada, beritakan Injil. Lewat apa? Ya kehidupanmu sehari-hari yang menyertakan Yesus di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan ini nanti akan muncul manusia-manusia ilahi sehubungan dengan banyaknya robot-robot yang akan muncul. Tuhan punya anak-anaknya yang di dalamnya ada Roh Kudus dan dihinggapi oleh Roh Tuhan.
Bagaimana para dokter mengalahkan robot? Urapan dari Yesus Kristus. Bu, kalau minyak urapan yang kita beli, mengakui Tuhan dalam segala hal, ya betul. Bu, kalau minyak urapan yang kita beli dari toko online sebelum kita gunakan perlu diberkati atau didoakan dulu, pakai ayat yang mana? Gampang, tinggal ngomong. Bapak Ibu kalau berdoa itu jangan ragu-ragu. Karena setiap doamu itu didengar sama Tuhan. Doa yang penuh dengan iman, besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Beli minyak urapan, beli anggur. Dalam nama Tuhan Yesus menjadi minyak urapan yang kudus, suci, tahir. Dan ketika kami mengurapinya terjadi mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus ini anggur. Ini adalah darah Yesus. Ini hosti, ini adalah tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Begitu jadi. Nggak perlu didoakan oleh hamba Tuhan. Engkau juga hamba Tuhan kan? Karena engkau sudah tidak lagi menjadi hamba iblis, maka disebut hamba Tuhan. Kecuali jika masih menjadi hamba iblis ya. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Orang yang hari-hari ini terikat mamon, mereka sedang miskin. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai dengan mamon, hidupmu dipelihara Tuhan. Apa Selamat ciri malam yang Ibu, Shalom. ya, shalom. Boleh saya terima kasih dulu ya. Puji Tuhan sudah diberikan undangan ke dalam Zoom ini ya. Oh iya, dokter. Nama saya Dr. Joseph, Oh saya iya. spesialis penyakit dalam ya. Dapat undangan dari Dan mana, dokter? dari Medan Ibu. Oh, dari Medan, dari Yunita ya. Saya pun kurang tahu karena saya di WhatsApp dia bilang ada ibadah khusus untuk dokter. Ya, Oke, jadi saya oke. tertarik ya. Oke, dok. Dan apa yang Ibu sampaikan itu benar sekali ya, bahwa banyak kami dokter memang masih terikat dengan mamon. Ya. Tetapi faktanya juga bukan hanya dokter yang terikat dengan mamon. Hmm. Ternyata orang-orang sakit juga, dia sakit karena dia terikat dengan mamon. Ya. Maka kalau saya mengobati pasien, saya juga memberikan konseling. Hmm. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa dia tidak sadar bahwa dia sedang terikat dengan mamon, maka kita sadarkan supaya dia bisa terlepas dari belenggu itu. Hmm. Dia minta didoakan, saya doakan. Ya. Tapi saya bilang, kalau saya mendoakan kamu, saya tak punya hak untuk menentukan kehendak Tuhan atas kamu. Karena banyak orang sakit, keinginannya cuma satu, sembuh. Betul. Lalu seolah-olah dia bisa mempengaruhi Tuhan. Dengan perbuatannya kah? Dengan doanya kah? Dengan dia membaca Alkitab, lalu dia mengklaim firman Tuhan. Saya bilang, itu semua tidak salah. Tetapi kesembuhan itu adalah haknya Tuhan. Hmm. Tuhan menjawab doa orang yang benar. Siapakah orang benar? Orang yang hidupnya mau melakukan kehendak Tuhan. Hmm. Lalu singkat cerita kita dalami. Ternyata dia punya kekecewaan. Hmm. Kekecewaannya adalah dia merasa hidupnya tidak berharga. Hmm. Dia menjadi sakit. Dan kenapa hidupnya tidak berharga? Karena dia merasa dari dulu hidupnya sudah miskin. Lalu dia klaim janji Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan berjanji. Semua orang diberkatinya menjadi kaya. Saya bilang itu memang janji Tuhan. Tetapi apakah kita bisa memaksa janji itu kepada kita tanpa kita melakukan kehendak Tuhan? Jadi kamu masih terikat dengan mamon. Sebelum kamu mau lepas, lepas artinya apa? Saya bilang, ya kamu mau miskin, kamu tetap menyembah Tuhan. Kamu kaya juga kamu sembah Tuhan. Saya bilang gitu. Jadi ya memang di saat sekarang saya melihat banyak akhirnya saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan.
Tetapi banyak juga dari orang-orang sakit yang tergiring, ya, tergiring untuk kemudian dia berpikir ya udah kalau aku ke gereja itu didoakan jadi sembuh. Lalu ternyata dia nggak sembuh, dia malah jadi kepahitan. Jadi saya berpikir ya kita sebagai hamba Tuhan memang harus kita arahkan setiap orang untuk menemukan menemukan insaf gitu, insaf akan dosanya. Dan yang bisa melakukan itu pasti hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan dosa seseorang. Nggak, kalau dia bisa sadar sendiri tanpa Roh Kudus ya dia sembuh, dia bertobat. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya bersyukur ya kalau saya malam ini juga saya diingatkan bahwa dokter perannya di dunia ya plus-plus. Di Plus Indonesia plus. dokter sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita disorot ketika pasien tidak sembuh. Ya, kita dianggap bodoh ketika pasien tidak sembuh. Lalu dokter jadi stres dan dia berpikir ya udah kudoakanlah kau. Rupanya Tuhan pun memang gak berkehendak sembuh atas orang itu. Jadi makin makin kecewa dokter. Jadi kalau saya hanya bilang ya kalau itu kehendak Tuhan, kamu pasti sembuh. Tetapi kamu tidak bisa paksa Tuhan melakukan seperti kehendakmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu doamu. Saya bilang, mau kamu sembuh, mau kamu sakit, itu urusan Tuhan. Sabar aja. Mungkin gitu Bu. Terima kasih, Pastor Makasih Ana. dokter, boleh tinggalkan nomor handphone supaya kita bisa connect Siap, siap, ya. siap, siap. Di chat Saya akan boleh tinggalkan di ditinggalkan chat nomor ya. handphone. Baik, baik. Tim multimedia tolong disimpan nomor handphonenya. Begini ya, sebetulnya Tuhan itu ketika melihat orang sakit itu keinginannya untuk menyembuhkan ya. Itu sudah pasti, sudah pasti. Jadi dokter jangan punya kalau Tuhan maunya dia sembuh, sembuh. Memang gini. Memang ada Tuhan berkata dia tidak sembuh. Karena apa? Ada bagian dari dia yang kalau dia tidak kerjakan gitu loh, seturut dengan Tuhan. Betul nggak? Misalnya gini, orang ini tuh terlalu pahit gitu loh. Sangat tidak bisa mengampuni. Ya. Makanya sampai dengan kankernya, sampai dengan membunuh dia. Gitu. Padahal secara kedokteran sebetulnya dia katakanlah sudah beres itu, sel-sel kankernya sudah mati. Tapi karena dia balik lagi dengan pola manusia lamanya, pahit lagi, marah lagi, daging lagi, kambuh, akhirnya yang meninggal kan gitu. Seperti itu. Jadi memang hati Tuhan ketika melihat orang sakit itu pengennya Tuhan menyembuhkan lewat para dokter ini. Nah, dokter ini juga Bapak-bapak, Ibu-ibu dokter ini dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil juga kepada banyak pasien-pasien. Makasih ya dok. Ya, terima kasih Bu. Tapi mungkin saya bisa tambahkan sedikit lagi. Iya silakan dok. Jadi ya sama seperti Yesus ketika murid-muridnya memberitakan Injil. Lalu kalau dia ditolak di situ, Yesus pun berkata, ya kebaskan debu kakimu, tinggalkan. Betul. Biarlah yang punya telinga mendengar. Jadi ini memang tantangan sama kami sebagai dokter. Ketika kami tidak berhasil menyembuhkan pasien, maka pasien menyalahkan kami. Lalu ketika kami mau menyampaikan firman Tuhan, pasien lebih dulu menolak. Dia akan berkata, saya nggak penting firman Tuhan. Yang saya penting obatnya dok. Sementara secara dunia kedokteran, obat semua hanya bisa menyembuhkan sementara waktu. Jadi hari ini saya kasih obat, maka hari ini efeknya ada. Tapi besok obatnya udah nggak ada lagi efeknya. Jadi mungkin ya gereja ya bolehlah berperan juga di sini ya kan, memberikan teologi yang benar tentang kesembuhan. Artinya semua penyakit muncul ketika seseorang hidup dalam kepahitan, kekecewaan, kegeraman, kemarahan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Mungkin itu tambahan Iya. terakhir dari saya. Makasih, Bu. Iya. Kalau saya ya, kalau ketemu sama orang yang sakit kanker gitu ya, dok, waktu dia mengalami kesembuhan itu karena dia bisa berhasil mengampuni. Jadi step awalnya dia bisa mengampuni dan benar-benar dia bisa hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera dan kemudian fokus kepada firman Tuhan.
Di Mazmur 107 ayat 20 disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Saya masukkan itu di dalam pikiran mereka bahwa firman itu menyembuhkan karena firman itu Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya kan? Nah, waktu orang itu terus merenungkan firman, tiba-tiba dia sembuh. Gitu. Yang menjadi masalah setelah dia sembuh, balik lagi ke manusia lamanya lagi. Nah, ini yang repot. Dan Makanya ada sekarang harapan orang, Bu, sehat terus. ya iya. Nah, Jadi ya padahal itu sebetulnya cara Tuhan, ya, cara Tuhan menolong kita juga melalui rasa sakit. Saya selalu bilang gitu, sabar. menghentikan dosa kan, Iya, supaya kalau supaya orang kita itu udah hidup dalam dosa, ya Tuhan ya, buat sakit biar nggak berdosa iya lagi. betul. Betul. Bahkan menjauhkan kita dari kecelakaan juga Tuhan pakai penyakit. Karena Iya. Tuhan bisa melihat kecelakaan yang akan terjadi dalam hidup saya. Maka kalau saya sakit, ya berarti Tuhan suruh saya istirahat di rumah saja. Supaya kamu nggak kemana-mana. Nanti kamu kemana-mana jadi celaka. Kira-kira gitu. Iya, betul. Sebetulnya ya masalah kesehatan, kesembuhan gitu ya, Tuhan itu sudah jamin. Kalau engkau itu baik-baik mendengarkan suaraku, aku tidak akan menimpakan sakit penyakit manapun yang kutimpakan atas Mesir ya. Keluaran berapa itu? 25, 15, keluaran berapa gitu ya. Aku tidak akan menimpakan kepadamu sakit penyakit yang kutimpakan atas Mesir. Kemudian di Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16 tuh, orang benar itu seperti pohon kurma yang ditanam di pelataran bait Allah. Sampai masa tuanya Benar. mereka. Tapi banyak orang mengklaim langsung kepada kesembuhan ya, Bu. Iya, tapi bagian taatnya nggak Nah dikerjakan. itu. Ini yang mungkin jadi tantangan gitu. Bagi hamba Bagian Tuhan taatnya pun nggak ini dikerjakan, tantangan. Dok. Benar. Dia nggak jadi orang benar, tapi Hmm, berharap Tuhan buat dia sehat selalu. Padahal Tuhan janji ini hanya buat orang benar. hanya buat orang benar. Siapa orang benar yang taat? Nah, Ya, sekarang yang gini. mengasihi Tuhan, yang Hmm, mau mendengarkan suara Tuhan. hmm, Dia nggak sempat dengar suara Tuhan. Kenapa ya? Karena dia mengejar keinginan dunia ini. Dia betul. kejar semua harta, kekayaan, jabatan. Itu yang dia kejar. Sehingga dia nggak bisa dengar lagi suara Roh Kudus. Maka Tuhan Iya. izinkan penyakit. Sebenarnya itu kan. Tapi tantangan sama kami dokter untuk menyampaikan itu, waduh, itu luar biasa. Jadi kalau saya melihat memang di setiap rumah sakit itu perlu ada pendeta ataupun iyalah Ya. pendeta ya yang hamba Tuhan yang bisa melayani langsung pasien-pasien yang sedang sakit untuk dia bisa memiliki penyadaran. Hmm. Kalau diharapkan kepada dokter, ya kembali juga ya. Dokternya juga mungkin nanti udah banyak yang daftar pasiennya, dimarahin nanti kok lama kali dokternya. Apalagi dengan era BPJS yang antri pasien bisa sampai berapa puluh gitu. Oh, iya. Berarti dokter harus punya tim nih. Nah, itu benar. Tapi Iya. itu yang saya bilang tadi, kita mau punya tim. Hanya saja dengan resource yang ada sekarang. Ya, saya bukan mau curhat, tapi pendapatan yang diterima seorang dokter itu ditentukan oleh peraturan BPJS dan itu tidak besar. Jadi Hmm. kalau kita bangun tim lagi khusus untuk itu, memang harapan kita adalah pihak rumah sakit. Rumah sakit itu harus bisa membangun tim. Tetapi harapan itu pun kadang pupus. Kenapa? Karena rumah sakit udah bergantung dengan sistem klaim BPJS. Nah, di BPJS semua pembayaran itu sangat tipis, kecil sekali. Sehingga margin yang bisa diperoleh keuntungannya itu menjadi kecil. Pemilik rumah sakit belum tentu mau menyisikan marginnya buat tim seperti ini. Jadi saya melihat ini malah kesempatan buat gereja-gereja ya. Hmm. Saya harap misalnya gereja ada pegang satu rumah sakit, lalu membuat pelayanannya di rumah sakit itu. Ya tujuannya ya ini aja, memperkenalkan kerajaan Allah, memperkenalkan kerajaan sorga. Supaya pasien bisa ikut menyadari, dari penyakit itu Tuhan bicara. Ada kehendak Tuhan. Mungkin itu Bu, masukan dari saya. Dokter bisa kolaborasi dengan kami, tim KKS, nggak usah dibayar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Iya, nanti, benar. Dokter kalau punya pasien, Bu, saya punya pasien ini, tolong dikonselingi. Loh, ya, ya, kasih ke saya. Nanti baik, saya ajari dia untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, gitu. baik, Lempar ke baik. saya. Nggak usah dibayar. Kita sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Karena banyak memang yang minta itu sama saya. Kalau saya ya saya bilang ya harus bayar lah kan. Saya dokter saya bilang. Kalau saya nggak usah bayar.
Lempar ke Siap. saya ya, Dok. Baik Ibu, baik. Nanti saya minta juga nomor WhatsApp Ibu, nomor kontak. Iya, oke, keren kita nih. Ya. Nah, ini ada ya. Jadi perhatikan bahwa di bumi ini seperti datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di surga itu tidak ada sakit penyakit ya. Semuanya sembuh. Nggak ada air mata, nggak ada kemalangan, semuanya sembuh. Nah, kalau bumi seperti neraka, kan datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Tapi kan juga ada bumi seperti neraka. Ketika penyakit itu timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi, itu polanya neraka. Polanya neraka, siksaan itu ketika ini ada orang yang jahat di lidahnya, itu kan di neraka kan lidahnya ditarik, dipotong-potong, terus nanti muncul lagi tubuhnya, muncul lagi lidahnya, muncul lagi, terus dipotong-potong lagi. Pola itu adalah pola neraka. Jadi misalnya batu ginjal sudah dioperasi kok ada lagi, kok ada lagi. Nah ini jangan-jangan orang ini membawa pola yang dari neraka. Ada dosa yang belum dia selesaikan gitu loh. Kalau orang ini sudah selesai dengan dosanya, pasti sembuh total. Benar Bu. Tapi Ya. penyadaran itu yang agak Nah, sulit ya. lempar ke saya dok. Pasien-pasienmu lempar ke saya nanti saya Boleh, sadarkan. boleh Bu. Ya, karena ini kita punya tim banyak sekali nih orang-orang KKS nih. Siap, siap Ibu. Ya. Nah, dengan demikian kita akan memperlebar kerajaan surga di bumi, oke? Thank you ya Dokter Joseph. Kasih. Ya. Ada Dokter Adrian? Silakan kalau mau berbagi pendapat. Dokter Adrian ini dari Bandung. Ya. Mana Dokter Adrian? Ya. Selamat malam, shalom semuanya. Shalom. Suaranya kecil. Shalom semuanya, selamat malam. Ya. Terima kasih untuk undangannya. Saya tadi baru baca undangannya sekitar hampir dekat jam 7 tadi dari Siana ya. Saya sempat share juga ke teman-teman di grup Rumah Sakit Borromeus di Bandung, Rumah Sakit Herbina yang keluarga Kristennya, dan teman-teman alumni KMK kelompok mahasiswa Kristen Universitas Pajajaran. Dan saya dulu alumni di sana. Tapi saya nggak tahu apa ada yang ikut nggak dari antara 3 grup tadi. Salam kenal juga untuk Dr. Yosef Sibarani dari Medan ya. Saya Adrian, Dr. Adrian dari Bandung. Saya sebagai dokter spesialis kebidanan SPOG ya. Ya, terima kasih Bu Ana atas renungannya malam hari ini, dan kebetulan ini juga berbicara tentang pesan Tuhan untuk para dokter atau tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Saya tadi lihat ini dan saya pikir artinya saya perlu ikut juga. Terima kasih untuk pesan-pesan yang sudah disampaikan. Dan memang di akhir-akhir ini tadi seperti dikatakan oleh Dr. Yosef bahwa para dokter ini sedang menjadi sorotan yang cukup tajam ya di beberapa waktu terakhir di dunia nyata maupun juga di media sosial khususnya ya. Mungkin ada yang mengikuti, saya juga secara kebetulan beberapa waktu yang lalu mengikuti ada beberapa dokter yang dihina-hina, diejek ya, karena dokternya sendiri juga memberikan komentar di media sosial yang tidak menunjukkan empati terhadap pasien. Ya, kemudian ada kejadian, mungkin kalau saya cerita sedikit. Jadi ada pasien yang share di thread tadinya, kemudian di Instagram jadi ramai, jadi bahwa dia sedang menunggu dalam keadaan sakit di IGD, kemudian selama cukup lama 8 jam mau masuk ke ruangan, terus dia sampaikan unek-uneknya di sana, terus ada dokter yang menjawab gitu, kalau nggak mau tunggu lama katanya suruh masuk langsung aja ke kamar jenazah, kosong katanya. Iya, itu akhirnya menimbulkan kesan yang sangat-sangat tidak empati ya, tidak menunjukkan empati kepada pasien. Jadi banyak orang yang menyerang dan
dokter ini, dan ada beberapa dokter juga di situ yang ikut komentar. Ya, ini akhirnya menunjukkan ya bahwa ya tidak semua dokter juga memang mempunyai jiwa, hati, latar belakang motivasi yang benar di dalam melayani pasien. Ini yang harus kita evaluasi, kita refleksikan lagi apakah profesi kita ini sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, tadi makanya saya bilang motivasi kita dalam mengusahakan kesembuhan bagi pasien-pasien kita harusnya sama dengan motivasi yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu belas kasihan. Kemudian juga di beberapa waktu terakhir, kalau kita saksikan juga di berita-berita, ada banyak dokter yang putus asa, ya, kemudian terkena mental health, ya, sehingga mereka bunuh diri. Ya, ada beberapa dokter-dokter muda, dokter yang sedang intensif, bahkan dokter yang sedang mengambil spesialisasi itu akhirnya menghabisi diri mereka sendiri, dan cukup banyak itu berturut-turut berapa bulan karena mereka jatuh dalam stres, ya, depresi yang berat, ya, dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan, ya. Di Kupang tuh ada yang diancam oleh keluarga pasien, ya, kemudian dia bunuh diri. Ya, beberapa waktu lalu dari Departemen Kesehatan juga menghentikan untuk sementara program intensif oleh karena ada masalah yang dianggap cukup serius dalam isu mental health ini bagi para dokter. Jadi intinya memang bahwa saat ini dokter juga berada di dalam kondisi keadaan, para dokter umumnya ya semuanya berada dalam kondisi yang memang disoroti oleh masyarakat. Kita juga manusia biasa. Kita juga bisa berada di dalam keadaan stres, tertekan, karena kita mau berusaha untuk tapi pada prinsipnya memang kalau menurut saya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya kita harus punya motivasi itu. Jangan ada motivasi lain. Apalagi di zaman BPJS ini tadi, Dr. Joseph juga sudah katakan, kelihatannya apa yang didapatkan dokter dari jasa pelayanannya untuk mengusahakan kesembuhan, penanganan segala macam itu sangat kecil sekali, sehingga dokter semua secara finansial juga, apalagi dokter-dokter baru, dokter-dokter umum, ya, dokter spesialis yang masih baru yang harus tugas ke daerah, mereka semua kelihatannya kurang dihargai. Nah, ini kembali kepada motivasi tadi. Apa sih yang menjadi motivasi kita menjadi dokter? Apakah kita hanya, kalau dulu kan orang berpikir kalau jadi dokter itu pasti akan kaya, banyak uang, banyak pasien. Tapi dengan bertambahnya, dengan waktu semakin berjalan ke sini, dunia semakin modern, ya, dokter semakin banyak, pasien semakin kritis, ya. Artinya banyak hal juga yang harus kita perhatikan dan menjadi sorotan, sehingga ada juga dokter yang sembarangan, yang tidak melakukan tindakan dengan benar, tidak dengan empati, berkomunikasi dengan pasien dengan tidak ada rasa hormat, ya, bahkan ada yang melecehkan pasien, ya, dan jasa yang semakin kecil membuat dokter itu semakin stres. Nah, disinilah perannya kita para dokter untuk kembali kepada firman Tuhan, mendekatkan diri, melihat teladan yang sudah Yesus contohkan di dalam Injil yang kita bisa baca, ya, semua dengan jelas. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus itu melakukan apa yang sama seperti para dokter juga lakukan saat ini. Kesembuhan. Dia melakukan mujizat, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kita sebagai dokter diberikan kepercayaan itu. Tetapi terlebih dari itu sebenarnya Tuhan itu melakukan sesuatu yang lebih dasar dari itu, adalah mengampuni dosa, menyelamatkan kita dari maut, daripada kebinasaan. Itu yang paling dasar yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penyembuhan itu hanyalah bagian daripada apa yang dikerjakan oleh karya Yesus waktu dia datang ke dunia ini. Hanya sebagai pintu untuk melihat kerajaan sorga di baliknya itu. Makanya seringkali orang cuma datang ikut Yesus, hanya mau menginginkan kesembuhannya, tapi dia tidak taat. Itu tadi yang Dr. Joseph tadi bilang. Ya, banyak orang datang, dia hanya berharap kesembuhan, tapi kesembuhan yang hanya diharapkan dari dokter, dari obat-obatan, itu kesembuhan yang hanya sementara. Yang kita perlu sampaikan itu adalah kesembuhan yang secara keseluruhan yang Tuhan Yesus kerjakan. Itu yang juga Ibu Ana sampaikan.
kita sadari, mungkin dok bisa lakukan, tapi mungkin juga para penginjil, para pastor pendeta, Ibu Ana dengan timnya itu mungkin bisa dalam suatu bentuk kerjasama yang baik. Kalau kita di Rumah Sakit Katolik di Bandung, di Rumah Sakit Boromeus itu biasanya ada tim konseling. Jadi suster-suster biasanya akan datang pada pasien-pasien yang beragama Katolik atau Kristen yang minta dilayani, mereka akan doakan di sana. Ya, atau pendeta yang ingin mendatangkan pendeta itu biasanya rumah sakit memfasilitasi dan tidak dipungut biaya. Saya kira itu perlu kita contoh. Di rumah sakit manapun juga bisa kita kerjakan, tapi khusus mungkin untuk pasien-pasien yang beragama Kristen, ya kita bisa fasilitasi karena tidak semua pasien juga yang mau didoakan, ya. Yang beragama Kristen juga yang kita harus izin dulu apakah mereka mau atau tidak. Saya kira itu aja mungkin Ya, Ibu terima Ana, kasih dokter. Mr. Yosef, dan semua Kasih teman-teman yang dok. lain. Ya, semoga profesi kita ini benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan untuk bukan hanya kesembuhan tapi juga untuk keselamatan pasien-pasien kita. Terima kasih. Ya, tapi mendengar dari pembicaraan yang disampaikan oleh dokter Adrian sama dokter Joseph tadi, saya mendapatkan sebuah garis merah. Para dokter ini juga harus bertobat ya, harus kembali kepada firman Tuhan. Karena kalau enggak kuat, ya kan? Makanya Iya, Tuhan itu betul. bilang manusia ilahi, dokter yang ilahi. Ya, pesannya Tuhan kan seperti itu. Kalau mereka mempercayai aku akan hinggap di dalam mereka. Jadi tidak hanya Roh Kudus diam di dalam kita, tetapi Roh Kudus hinggap di dalam diri kita. Jadi ada sebuah pengurapan gitu loh, menjadi dokter yang ilahi. Seperti yang dokter Tuhan Yesus gitu loh. Wah, langsung sembuh gitu. Jadinya nggak stres. Nggak, itu prakteknya cepet gitu loh. Wah, pulang kasih gitu. Ya enggak? Tapi perlu juga mungkin Ibu melihat kalau Yesus menyembuhkan, 10 Tuhan Yesus sembuhkan, cuma satu yang balik, Bu. Oh iya. Jadi artinya di sini kita harus juga kasih ya the truth gitu. Kebenarannya adalah kehendak Tuhan itu sebenarnya menunjukkan bahwa yang Tuhan inginkan bukan kesembuhan itu saja. Iya, Kalau Tuhan mau sembuhkan ya dia sembuhkan aja. Tapi ternyata manusia yang hanya menginginkan kesembuhan dia tidak kembali hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia yang tidak Tuhan peduli mau lagi. Jadi adalah keterhubungan dengan ya Tuhan. ya jadi itu mungkin yang perlu disadarkan. Jadi kami tidak terbeban. Sehingga ketika ada pasien tidak sembuh, kami nggak stres. Tapi lihat, Menkes bahkan mau buat peraturan. Dia membuat akreditasi rumah sakit berdasarkan angka kesembuhan. Wow, aku bilang, itu yang perlu diakreditasi Tuhan, bukan kami. Kenapa sekarang jadi dokter diakreditasi? Kalau pasien yang nggak sembuh, dokter yang salah, kira-kira gitu. Jadi statement ibu sendiri pun harus saya jawab sedikit gitu kan. Tuhan sembuhkan sendiri, 10 sembuh, satu aja yang balik, kira-kira gitu. Oke, thank you. Ada Pak Lincoln, siapa ya? Yang ngeresen? Silakan Bapak. Kita lihat Dr. Junita Sinaga juga. Mungkin ya, Kebetulan dari Bandung. saya kan direktur di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta ya. Jadi kalau melihat tentang kehadiran Tuhan, itu sebenarnya sudah hadir, ya sudah ada di aturan pemerintah. Contoh, kita wajib pendampingan pada waktu praoperasi. Kita wajib pendampingan pada waktu pasien paliatif, itu ada diatur. Kita wajib mendampingi keluarga pasien di ruang ICU. Itu memang di aturan pemerintah kita diminta untuk menghadirkan Tuhan ya, walaupun dalam bentuk di akreditasi juga jelas pelayanan yang bermutu itu adalah pendampingan rohani, itu ada. Nah kemudian untuk teman-teman yang melayani BPJS memang berat banget karena BPJS itu meminta mutu yang sangat tinggi dengan low cost yang cukup rendah. Ya, jadi di sini memang kita harus rela ya, lebih banyak ya menyerahkan ke Tuhan nih. Karena
konsep daripada kita yang spesialis itu kadang-kadang kita sudah banyak habis duit nih. Sehingga kita minta nih supaya tembus lagi dana yang seperti itu gitu. Nah, tapi waktu kita ketemu dengan layanan BPJS itu sangat kecil ya. Tapi diminta kita untuk menyelamatkan pasien. Upaya penyembuhan, bukan menyembuhkan ya, upaya penyembuhan. Di situ juga jelas maksud Tuhan. Tuhan itu yang punya penyembuhan, tapi kita diminta melakukan upayanya. Saya rasa ya itu konsep itu kebetulan kami punya visi itu melayani dengan kasih ya. Jadi kami beberapa hal itu kebetulan juga yang punya juga orang kita Chinese ya. Jadi kita mengarang-arahkan seperti itulah. Tapi pada prinsipnya pemerintah juga tahu bahwa Tuhan itu harus diundang. Mungkin tanpa kita sadari dalam peraturan itu ada jelasnya. Saya rasa itu aja, terima kasih. Ya, makasih Pak Dr. Lincoln. Satu hal yang menjadi pesan Tuhan yang kuat adalah semua Tuhan mengharapkan semua dokter terhubung kembali dengan Tuhan, terhubung kembali dengan firman, mempercayai firman, merenungkan firman Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, mengalami firman. Setelah dia mengalami firman, dia akan mengalirkan yang ilahi, termasuk kesembuhan. Dan juga anti stres, anti depresi, karena pekerjaan yang banyak, karena damai sejahtera Tuhan yang diam di dalam kita, ya, membuat para dokter tuh nggak usah stres, nggak usah depresi, ya kan? Karena sang damai sejahtera itu tinggal di dalam dirinya. Saya mulai mengerti ketika hari ini beberapa dokter berbicara tentang betapa beratnya pekerjaan yang sedang dialami. Ini adalah sebetulnya jeritan kalian semua dokter-dokter itu sampai di ruang tahta, dan Tuhan itu ingin menolong kalian semuanya para dokter. Bapak-bapak semuanya, ya. Bapak Ibu semua yang dokter-dokter, pekerjaannya sekarang itu sangat berat, tetapi dari pihak Tuhan ingin memberikan pertolongan kepada kita semuanya, yaitu khususnya adalah para dokter hari ini yang ikut Zoom. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kalau engkau percaya kepada firman-Nya, engkau kembali kepada firman-Nya. Nah, tadi kan disebutkan ya, dokter ini sering baca-baca buku, tapi apakah dia punya waktu untuk membaca firman-Ku? Gitu kan ya. Itu curhatnya Tuhan gitu ya. Kalau mereka itu percaya kepada firman-Ku, aku akan membuat mereka menjadi ilahi. Gitu. Oke. Ya. Saya harap apa yang disampaikan hari ini bisa memberkati para tim dokter, dan kita KKS siap untuk kalau ada yang di pasien-pasien yang butuh dikonselingi, silahkan bagikan kepada kami. Kami siap untuk menghubungkan mereka dengan Tuhan. Oke, ada lagi? Dokter Erlina? Ada Dokter Erlina, ada Dokter Novi? Silakan. Dokter Novi. Junita Sinaga itu Dokter Junita ya? Sorry saya lihat. Kenapa? Dokter itu teman saya mungkin Dokter Junita Sinaga mungkin. Dokter siapa? Junita. Coba. Gimana Adrian? Hei Junita, Dokter Junita ngomong sedikit Silakan, dong. Adrian Dokter yang Junita. ngirim link. Makasih udah masuk. Iya. Di Bandung juga dokter spesialis anak nih, dokter di rumah. Silakan Dokter Ibu. Junita. Nah, dari saya sih nggak ada apa-apa, cuma apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, itu aja Bu, nggak ada yang lain. Amin. Ya. Dokter Junita jangan lupa baca firman ya. Iya Bu. Pasti rajin dia baca firman dari masih kuliah dulu dokter Bu Yana. Iya. Ya, ini yang dokter-dokter yang rajin baca firman akan jadi dokter yang ilahi. Ya, yang nggak baca firman stres, dampaknya pasti itu. Ya kan? Ada lagi Dokter Elina mungkin? Atau Dokter Novi?
Silakan. Ada Dokter Elina kah? Dokter Triani, ada juga Dokter Triani. Dokter Triani. Selamat malam Ibu Ana. Selamat malam. Silakan, Ya, Dokter. nanti berikutnya ya Ibu. Lagi praktek ya? Ya sudah mau selesai sih Ibu. Lagi Oke. berberes. Terima kasih Ibu Ana. Ya, ya. Lagi silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Tapi ini pesan Tuhan menguatkan dokter-dokter semuanya dan kami berdoa buat seluruh tim medis yang ada di Indonesia. Kami juga ada setiap hari jam 4 pagi berdoa buat Indonesia dan tiba-tiba Tuhan memberi pesan untuk dokter-dokter di seluruh Indonesia. Nah, ini keren sekali ya. Kalau sudah tidak ada yang mau dibahas lagi dan tidak ada yang bertanya, kita tutup yuk di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga buat malam hari ini. Terima kasih. Kami sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatimu untuk menyampaikan pesan-pesanmu kepada seluruh dokter-dokter yang ada di Zoom malam hari ini. Tuhan, bagian kami sudah kami kerjakan, selanjutnya biar rohmu yang bekerja atas seluruh dokter-dokter yang ikut Zoom malam hari ini maupun ikut rekamannya. Engkau memberkati tim medis yang ada di Indonesia, Engkau berkati para dokter yang ada di Indonesia Tuhan. Hikmat-mu turun atas mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, roh mereka mulai terkoneksi dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang terlalu sibuk dengan hal duniawi. Tidak ada lagi yang dirusak hidupnya oleh kuasa kegelapan. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga dokter Tuhan. Pulihkan keluarga mereka, pulihkan anak-anak mereka. Pulihkan pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Lindungi mereka Tuhan Yesus dari yang jahat. Dan biarlah mulai hari ini ada roh Tuhan mulai mencengkeram atas para dokter tim medis yang ada di Indonesia. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan, biar damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa ini, Engkau mengambil alih pemerintahan atas bangsa ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut Zoom malam hari ini, kami memutuskan untuk hidup di dalam roh Tuhan, tidak lagi hidup di dalam abu-abu, tidak ada lagi kompromi. Kami memutuskan bahwa kami hidup di dalam roh dan kami sedang mempersiapkan untuk terus tinggal di dalam kerajaan surga. Di bumi seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Pak Ana. Dokter. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. God Selamat bless malam. semuanya. Selamat. Ya, Tuhan berkati. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar?
Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku, pada siapa